Kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan kredit perbankan tumbuh sebesar 11,4% secara tahunan mencapai 7.508 triliun rupiah per Agustus 2024. Pertumbuhan kredit tersebut melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan di bulan Juli yang sebesar 12,4% secara year on year. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan kredit perbankan tumbuh sebesar 11,4% secara tahunan mencapai 7.508 triliun rupiah per Agustus 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan, pertumbuhan kredit perbankan melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan di bulan Juli 2024 yang sebesar 12,4% year on year. Kinerja fungsi intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Dengan pertumbuhan kredit pada Agustus 2024 masih melanjutkan catatan double digit growth sebesar 11,40%. Juli yang lalu masih tercatat pada angka yang sama juga ada 12,40% menjadi sebesar 7.507,7 triliun. Di sisi lain dana pihak ketiga atau DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 7,01% year on year. Juli yang lalu tercatat sebesar 7,72%. Dengan giro menjadi kontributor pertumbuhan tersebut. Secara tahun berjalan, pertumbuhan kredit perbankan tercatat tumbuh 5,89% year to date, sedangkan secara bulanan kredit perbankan tercatat minus 0,09%. Sementara itu, pertumbuhan kredit periode Agustus 2024 diikuti dengan rasio kredit macet atau non-performing loan di angka 2,26%, turun tipis jika dibandingkan NPL Juli yang tercatat di angka 2,27%. Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, hari ini akan kita ulas mengenai industri perbankan di Indonesia, bagaimana kemudian pertumbuhan kredit dan juga resiliensinya. Dan kita awali dari pertumbuhan kredit, pemirsa, tadi seperti yang juga sudah dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa pertumbuhan kredit perbankan pada periode Agustus 2024 mencapai 11,4% atau dengan kata lain masih mampu membukukan pertumbuhan double digit. Adapun pertumbuhan kredit pada Agustus 2024 ini diikuti dengan rasio kredit macet atau non-performing loan di angka 2,26%, turun tipis jika dibandingkan NPL Juli yang tercatat di angka 2,27%. Ya, seiring pertumbuhan kredit pemirsa hingga Agustus 2024 lalu dari sisi pengumpulan ataupun penyimpanan dana pihak ketiga atau DPK perbankan ini tercatat mencapai 8.650 triliun rupiah. Atau bisa kita sebut ini tumbuh 7,01% secara tahunan. Pertumbuhan dana pihak ketiga lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya atau di periode Juli yang tercatat di angka 7,72% secara year on year atau 8.687 triliun rupiah. OJK menyebut giro ini menjadi kontributor utama pertumbuhan dana pihak ketiga pada bulan Agustus 2024. Sementara itu dari sisi profitabilitas industri perbankan pemirsa, ini OJK juga menyebutkan bahwa net interest margin atau NIM dan juga return on investment atau ROI mencatatkan masing-masing sebesar 4,6% dan juga 2,69%. Selain itu dari sisi likuiditas, alat likuid perbankan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2.195 triliun rupiah. OJK menyatakan profitabilitas industri perbankan pada Agustus 2024 ini dalam kategori yang sangat memadai meskipun termoderasi dengan rasio alat likuid per NCD dan juga alat likuid per dana pihak ketiga masing-masing di angka 112,92% dan juga 25,37%. Namun angka-angka tersebut ternyata masih di atas threshold dari masing-masing kategori yakni sebesar 50% dan juga 10%. Jadi memang dari sisi likuiditas juga masih cukup terjaga dengan baik, profitabilitas juga masih cukup terjaga dan juga kinerja intermediasi perbankan yang dibuktikan dengan pertumbuhan kredit pada periode Agustus 2024. Ya, selain melaporkan pertumbuhan kredit, Otoritas Jasa Keuangan juga mengungkapkan dampak positif dari pemangkasan suku bunga yang kemarin ataupun yang pada bulan lalu dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan BI rate dan dampaknya bagi industri perbankan dinilai cukup positif bagi ataupun menurut Otoritas Jasa Keuangan. Seperti apa sebetulnya dampak positif yang dirasakan oleh industri perbankan? Kita simak informasinya berikut ini.
Otoritas Jasa Keuangan menyatakan turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate akan mempengaruhi biaya dana di pasar uang, sebab hal itu menjadi salah satu sumber likuiditas bagi perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan, dampak dari pemangkasan suku bunga dalam negeri dan global juga dapat berimplikasi pada suku bunga simpanan atau cost of fund dan profitabilitas perbankan. Ia menilai dengan kondisi suku bunga kredit yang rendah, maka akan mendorong pertumbuhan kredit yang lebih tinggi. Dan itu penurunan BI rate juga mempengaruhi biaya dana di pasar uang yang juga jadi salah satu tempat bank-bank memenuhi kebutuhan likuiditas. Nah, dengan demikian penurunan suku bunga acuan secara global juga pada akhirnya akan mempengaruhi kepada penurunan suku bunga DPK atau Cost of Fund Perbankan Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan penurunan cost of fund itu juga akan berpengaruh positif pada tingkat profitabilitas perbankan. Dengan penurunan cost of fund pada gilirannya akan mendorong penurunan suku bunga kredit. Dalam kondisi suku bunga kredit yang rendah, maka akan mendorong ekspansi usaha atau pertumbuhan kredit yang meningkat. Sementara itu terkait kondisi terkini industri perbankan, OJK memastikan saat ini risiko kredit masih cukup terjaga dan daya tahan bank dalam menyerap risiko kredit tergolong kuat. Hal tersebut tercermin dari tingkat permodalan bank yang tinggi, didukung juga dengan tingkat profitabilitas yang baik, meskipun di saat yang bersamaan, net interest margin sedikit menurun. Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait dengan dampak dari penurunan suku bunga acuan terhadap industri perbankan, ini Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede berpandangan momentum penurunan suku bunga acuan ataupun BI Rate dapat mendukung pertumbuhan ekonomi agar tetap solid. Di mana sebelumnya Bank Indonesia pemirsa memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada rapat Dewan Gubernur September 2024. Kembali ekonom Joshua Pardede menuturkan dengan pelonggaran kebijakan moneter ini diperkirakan akan direspons dengan penurunan suku bunga pasar uang antar bank atau PUAP yang selanjutnya akan berpengaruh pada penurunan suku bunga perbankan termasuk suku bunga kredit. Menurut Joshua Pardede, kombinasi pelonggaran kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial yang akomodatif berpotensi mendorong suplai kredit perbankan, sehingga mendukung fungsi intermediasi perbankan pada perekonomian real. Lebih lanjut, Bank Indonesia kembali memberikan sinyal untuk membuka ruang pemangkasan suku bunga acuan ataupun BI Rate hingga akhir tahun 2024. Deputi Gubernur Bank Indonesia Yuda Agung mengatakan ruang penurunan suku bunga acuan seiring dengan kondisi inflasi yang rendah, nilai tukar rupiah yang stabil, dan pertumbuhan ekonomi yang perlu terus didorong. Kita harapkan memang dampak dari penurunan suku bunga acuan ini bisa dirasakan begitu ya, secara positif baik bagi industri perbankan ataupun masyarakat secara keseluruhan, sehingga akhirnya akan dapat mendorong perekonomian lebih terakselerasi, dan juga dari sisi kredit perbankan juga masyarakat bisa kemudian berani untuk kemudian mengambil kredit perbankan terutama untuk tujuan-tujuan produktif seperti untuk usaha mikro, kecil maupun menengah. Dan selanjutnya pemirsa, di tengah pertumbuhan kredit, OJK menyebut adanya peningkatan rasio loan to deposit ratio atau LDR. Apakah ini merupakan sinyal negatif bagi industri perbankan? Untuk mengetahuinya kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan peningkatan rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio menandakan bahwa bank semakin optimal dalam memanfaatkan dana untuk disalurkan sebagai kredit. Ia menjelaskan bahwa secara umum pertumbuhan dana pihak ketiga memang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh bank. Akibatnya tingkat pinjaman terhadap dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio biasanya meningkat. Di perbankan, tingkat pertumbuhan kredit berada di sekitar 11,4% dan DPK-nya di sekitar 7,1%. Jadi ada tentu peningkatan dalam loan to deposit ratio. Di Kaltim ini terbalik. Tingkat pertumbuhan kreditnya
OJK menetapkan batas atas LDR untuk bank umum sebesar 92%, namun batas tersebut dapat dilonggarkan menjadi 94% jika dapat memenuhi aturan tertentu. Ketua Dewan Komisioner OJK juga menegaskan, meskipun pertumbuhan DPK lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kredit, hal ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Alasannya, DPK tetap tumbuh positif meski lebih lambat dibandingkan kredit. Tim Liputan IDX Channel. Rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio perbankan Indonesia terus mengalami peningkatan di tengah pertumbuhan double digit penyaluran kredit perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK menyebut level LDR yang saat ini berkisar di 85 hingga 86% sebenarnya makin mendekati tingkat pra-COVID-19. Ia juga menyebut bahwa dalam keseimbangan akhir, LDR yang bersifat menengah hingga panjang akan bertahan di level tersebut. Tercatat LDR per Agustus 2024 mencapai 86,8%, naik dari bulan Juli 2024 yang mencapai 86,51%. Adapun pada akhir Desember 2023 lalu, LDR perbankan di level 83,83%. OJK melihat ada peluang untuk menjaga agar LDR ini tetap berada pada tingkat optimal. Salah satunya adalah dengan mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK melalui langkah-langkah seperti meningkatkan inklusi dan juga literasi keuangan. Meski demikian, dalam survei orientasi bisnis perbankan pada kuartal 3 2024 yang dilakukan OJK terhadap pelaku industri memperkirakan risiko likuiditas masih akan terjaga dan membaik dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini didorong ekspektasi alat likuid yakni kas dan juga setara kas dari industri perbankan yang masih akan tumbuh. Dan terkait hal ini pemirsa, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan mengatakan kondisi likuiditas yang ketat saat ini masih dipengaruhi oleh bunga acuan yang tinggi. Hal ini membuat sumber-sumber likuiditas menjadi mahal termasuk alat likuid berupa pinjaman antar bank. Di sisi lain, Corporate Secretary Bank Mandiri Teguh Ali Usman mengatakan dalam menjaga kecukupan likuiditas, Bank Mandiri terus mendorong pertumbuhan dana murah, terutama dalam memperkuat likuiditas secara berkelanjutan. Ya pemirsa, itu tadi sekilas ulasan dari situasi dan kondisi terkini industri perbankan di Indonesia, dan kita harapkan memang industri perbankan dapat kembali melanjutkan pertumbuhan dan juga membuktikan daya tahannya atau resiliensi di tengah kondisi perekonomian saat ini. Karena kita tahu sektor keuangan terutama perbankan menjadi salah satu motor bagi pertumbuhan ataupun perekonomian Indonesia, dan kita harapkan pertumbuhan yang positif masih dapat terus dilanjutkan dan masyarakat tentunya semakin mendapatkan manfaat yang besar dari resiliennya industri perbankan nasional.